Ya, saya pakai iPad dah. Yes. Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian Rabu pagi dengan membaca buku Khudh Aqidatak. Dan ini pertemuan yang kedua ya. Kita sudah pertemuan pertama lalu libur selama 1 bulan lebih. InsyaAllah kita akan membaca pertanyaan nomor 2. Silahkan dibuka. Kemarin sudah haqqullahi 'alal ibad. Sekarang ma hiyal ibadah. Pertanyaan yang kedua. Baik. Dibuka halaman berapa itu? Halaman 5. Di buku halaman 5 ya. Nah. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. As-su'al as-tsani. Ma hiya al-ibadah? Al-jawab, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al kad-du'ai was-salati wadh-dhabhi wa ghairiha. Qala Allah Ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am. Nusuki ay dhabhi lil hayawanat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Hadis Qudsi rawahu al-Bukhari. Nah. Ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Pertanyaan nomor 2, 3 dan sampai nomor 5 itu semuanya pembahasan tentang masalah ibadah. Dan ini pembahasan yang sangat penting bagi hamba, karena kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga sebagai seorang muslim yang sadar akan tujuan kita diciptakan, sudah selayaknya kita tahu apa itu ibadah dan sekaligus beberapa poin-poin penting berkaitan dengan masalah ibadah. Al-ibadah secara makna bahasa artinya adalah at-tadhallul. Al-ibadah secara makna bahasa dalam makna bahasa artinya at-tadhallul,
At-tadallul artinya merendahkan. Ibadah disebut ibadah karena pelakunya merendahkan dirinya di hadapan sosok yang diibadahi. Ada dalam ungkapan Arab at-tariq al-mu'abbad, at-tariqul mu'abbad. Tariqul mu'abbad artinya jalan yang sering diinjak. Kemarin pas di Lamongan saya foto seperti ini. Nah, ini namanya tariq mu'abbad. Ada jalur yang botak, enggak ada rumputnya. Kenapa? Karena sering dilewati. Nah, dalam ungkapan Arab seperti ini namanya tariq mu'abbad. Kenapa disebut tariq mu'abbad? Karena dia sering diinjak-injak, direndahkan. Mu'abbad bimakna mudhallal. Artinya al-mudhallal. Mudhallal, yang sering direndahkan. Kenapa disebut direndahkan? Karena dia terus diinjak-injak. Ini makna ibadah secara bahasa. Selanjutnya kita beralih ke makna ibadah secara istilah. Makna ibadah secara istilah ada dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah. Dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah, maka makna ibadah secara istilah adalah al-khudu' wat tadhallul. Ibadah artinya al-khudu' wat tadhallul. Maknanya merendahkan diri di hadapan zat yang diibadahi, yang disembah. Tunduk, merendahkan diri di hadapan zat yang disembah. Ini makna ibadah secara istilah, dilihat dari kondisi batin pelaku ibadah. Yang kedua, makna ibadah secara istilah dilihat dari sudut pandang perbuatannya. Dilihat dari sudut pandang perbuatannya. Nah, makna ibadah dilihat dari sudut pandang perbuatannya. Ini yang disebutkan oleh penulis dalam buku. Coba kita baca. Penulis mengatakan, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Lalu beliau menyebutkan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah, baik maupun perbuatan. Sehingga ibadah secara istilah dilihat dari perbuatan adalah semua perbuatan yang dicintai oleh Allah, lahir maupun batin, baik ucapan, perkataan, atau tindakan.
Tayyib. Dan definisi ini ma'ruf adalah definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar definisi ini ya. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Ibadah adalah istilah untuk menyebut semua perbuatan yang dicintai oleh Allah zahir maupun batin, baik bentuknya ucapan maupun tindakan. Dulu waktu kami pertama kali mendengar definisi itu, kita hafalkan. Definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka saya kasih tugas yang sama. Anda harus menghafalkan kalimat ini. Cuman sampai di sini saja. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Ini tolong dihafal. Tayyib. Santri Alwan, hafal ya. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah minal af'al wal aqwal adz-dzahirah wal batinah. Nah. Selanjutnya, di sini penulis memberikan contoh seperti doa. Doa itu berarti ucapan yang dicintai oleh Allah. Salat, ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Menyembelih hewan, ini perbuatan yang dicintai oleh Allah. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, berdasarkan definisi ini, tadi yang memberi definisi ini siapa? Definisi dari yang terkenal ya. Sumber yang terkenal adalah keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, berdasarkan dari definisi ini, berarti ibadah harus ada dua unsur. Berarti di situ dalam ibadah harus ada dua unsur. Unsur batin dan unsur lahir. Kalau sifatnya unsur batin harus mengandung apa tadi? Al-khudu' wa tadhallul. Kondisi batin pelaku ibadah harus ada ketundukan kepada Allah. Yang kedua, kondisi lahir. Kondisi lahir artinya perbuatan itu dicintai Allah. Baik. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, tapi hatinya, berarti sebenarnya dia ibadah atau tidak? Tidak. Dia tidak beribadah kepada Allah. Atau dia melakukan kegiatan amal yang lahiriahnya amal soleh, tapi mencari pujian dari orang lain alias riya, maka dia beribadah kepada selain Allah. Makanya riya masuk kategori syirik. Sehingga ada ungkapan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafs. Riya itu syirik kepada orang lain, sedangkan ujub syirik kepada dirinya sendiri. Orang ketika tidak ada yang memuji, dia sholat tahajud sendirian, nggak ada yang tahu, tidak ada satupun yang memberikan pujian. Pagi hari misalnya dia diklakson sama orang, nah, terus dia batin, yang klakson saya nggak tahu kalau tadi malam saya tahajud. Ya mesti nggak ngerti. Lalu dia memuji dirinya sendiri. Saya hebat, ikhlas lillahi ta'ala, tidak pernah cerita tentang ibadah saya. Sehingga di saat orang lain tidak ada yang memuji, maka dia memuji dirinya sendiri. Dan itulah ujub.
Dia ujub dengan ibadah yang dia lakukan. Sebaliknya, ada orang yang melakukan ketundukan kepada Allah. Dia ikhlas, berusaha untuk tunduk. Tapi perbuatannya bukan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Maka juga tidak bisa disebut ibadah. Ada orang yang bacok-bacok badannya itu sebagai bentuk penyesalan terhadap mengenang kematian Husain, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Itu bisa jadi dari sekian ribu orang yang melakukan praktek seperti itu, ada yang ikhlas sambil nangis, berharap pahala dari apa yang dia lakukan, tapi perbuatannya salah. Apakah bisa disebut ibadah kepada Allah? Tidak ada ibadah yang bentuknya bacok-bacok badan, melukai badan, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Atau seperti gaya sufi Jalaluddin yang menari, muter-muter tarian mabuk Allah. Bisa jadi ketika dia lakukan itu dengan penuh khusyuk, bisa meresapi sambil nangis, ikhlas lillahi ta'ala, berharap pahala, diiringi dengan khauf, raja dan mahabbah. Masya Allah. Tapi tidak ada perbuatan ibadah yang seperti itu. Apakah Allah pernah mengajarkan menari sebagai ibadah? Tidak. Karena itu praktek seperti ini bukan ibadah. Bisa dipahami ya? Orang haji tapi penuh selfie, bisa jadi nggak ada nilai ibadahnya. Meskipun ibadah haji itu dicintai Allah atau tidak? Dicintai. Kenapa? Karena disyariatkan oleh Allah. Nah, selanjutnya, kata kunci ibadah secara lahir tadi, kata kunci ibadah yang sifatnya lahir tadi adalah dicintai oleh Allah. Dicintai Allah. Nah, taunya dari mana kalau itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Anda bisa kasih jawaban. Dari mana kita tahu kalau itu dicintai Allah? Ada perintah. Ketika di situ ada perintah, berarti Allah mencintainya. Salat atau tidak? Mencintai. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk salat. Puasa, Allah perintahkan kita untuk puasa. Sehingga kita tahu ini dicintai atau tidak adalah dari perintah Allah. Kamu tahu perintah Allah dari mana? Alhamdulillah, kita punya kitab suci yang dijaga oleh Allah, otentik dari sejak turun sampai sekarang, dan kita punya hadis yang telah dijaga oleh Allah, sehingga ada para ulama yang menjelaskan ini hadis sahih atau bukan sahih, hadis valid atau tidak valid. Baik. Kemudian menjalankan ibadah itu ada 4 hukum. Hanya ada 4 hukum. Tidak mungkin yang kelima. Pertama, ada yang hukumnya wajib. Yang kedua ada yang hukumnya sunnah. Yang ketiga, atau saya tulis ini saya ganti ya. Ada 4 bentuk, itu aja mungkin yang lebih tepat. Menjalankan ibadah ada 4 bentuk. Yang pertama, mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang wajib. Yang kedua, mengerjakan yang sunnah. Yang ketiga, meninggalkan yang makruh. Yang keempat, meninggalkan yang haram. Dua jenis ibadah yang pertama disebut dengan
ibadah fi'liyah. Dua jenis ibadah yang terakhir disebut dengan ibadah tarkiyah. Sebagaimana ada ibadah berupa mengamalkan, ada ibadah berupa meninggalkan. Bapak berhadapan dengan sesuatu yang haram, atau ibu berhadapan dengan sesuatu yang haram, terus Anda tinggalkan karena tahu ini dosa. Apakah perbuatan ini ibadah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang haram itu dicintai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah tarkiyah. Anda dalam kondisi puasa, ada makanan dan minuman di depan Anda, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi kita enggak mau untuk makan dan minum, karena saya tidak ingin membatalkan puasa saya. Saya tahu membatalkan puasa tanpa uzur itu dosa. Jika itu puasa wajib, maka meninggalkan ini bentuknya ibadah. Meninggalkan yang haram, apapun bentuknya, baik di indera mata, indera pendengaran, indera ucapan, dan seterusnya, Anda meninggalkan itu masuk bagian dari ibadah. Sehingga mau gerenengi orang terus ditahan, enggak jadi. Ini haram, ghibah. Ibadah atau tidak? Ibadah. Anda bisa melakukan ibadah tarkiyah di banyak tempat. Apalagi di daerah yang aurat tercecer di mana-mana, itu orang bisa melakukan ibadah dalam bentuk menahan pandangan dan seterusnya. Baik. Nah, dari sini maka kita bisa membuat kesimpulan tidak ada ibadah yang bentuknya mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Gak ada ibadah yang bentuknya mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Karena mubah itu sifatnya pilihan. Dikerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Melakukan yang mubah tidak nambah pahala, meninggalkan yang mubah juga tidak menambah pahala. Sebagaimana melakukan yang mubah tidak menghasilkan dosa, hal yang sama juga ketika meninggalkan yang mubah tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Tidak ada sisi pujian maupun celaan untuk pelaku maupun orang yang meninggalkan hal yang mubah. Sudah? Sehingga beribadah dengan sesuatu yang mubah itu bid'ah. Karena tidak ada ibadah yang bentuknya mubah. Saya kalau pakai peci hitam seperti ini, rasanya darah ahlul bait mengalir di kepala saya. Masya Allah. Ya. Bapak tahu udeng-udengan orang Syiah? Ada berapa warna? Udeng-udeng orang Syiah? 2. Syiah ahlul bait itu hitam udeng-udengannya. Maka kalau Bapak lihat ada tokoh Syiah yang udeng-udeng hitam, itu ahlul bait. Syiah selain ahlul bait, tokoh Syiah selain ahlul bait putih. Udeng-udengan putih. Ya. Sehingga mereka membedakan ini. Kecuali Khomeini. Khomeini udeng-udengnya hitam. Meskipun dia bukan ahlul bait. Dan alasan Khomeini, jiwa ahlul bait ada dalam raga saya. Wah. Saya enak dewe pokoknya. Aturannya itu tidak boleh. Kecuali Khomeini. Nah, itu contoh bahwa dia memakai seperti itu tujuannya apa? Ibadah. Padahal yang namanya tutup kepala, mau kupluk, mau ketu, mau sorban, mau udeng-udeng atau apapun adalah tutup kepala. Apakah kalau orang pakai topi koboi misalnya,
dengan pakai peci putih, pahalanya beda? Ya? Pahalanya sama atau beda? Sama. Bodoh-bodoh rano ganjaran. Sama-sama tidak ada pahalanya. Karena mau pakai topi ini maupun pakai topi ini, dua-duanya hal yang mubah. Memakai baju tertentu. Saya kalau pakai rompi, ya, pakai rompi yang ada sakunya, itu rasanya dosa-dosa saya rontok semuanya. Misalnya ya. Loh, bagi sebagian orang, dia menganggap bahwa berpakaian dengan model tertentu itu bisa menghilangkan dosa. Nah, itulah kesalahan beribadah dengan sesuatu yang mubah. Tidak ada ibadah dengan sesuatu yang mubah kecuali ketika dia jadikan hal yang mubah itu sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Kecuali ketika dia lakukan yang mubah sebagai apa? Alat bantu untuk dukung ibadah. Misalnya makan. Kenapa? Biar nanti kuat untuk puasa. Makan sahur. Maka makan mau jam 1, jam 2, jam 3 malam, jam 4 malam semuanya makan. Tapi niatnya beda. Anda makan jam 8 pagi misalnya, dengan Anda makan jam 4 pagi, tujuannya sama atau beda? Beda. Makan jam 4 pagi karena setelah ini saya akan puasa misalnya. Makan Anda bernilai ibadah. Walaupun yang dikonsumsi sama. Karena hal yang mubah bisa bernilai ibadah apabila hal yang mubah itu dijadikan sebagai alat bantu untuk ibadah. Tidur, orang tidur antara tidur bleksek dengan tidur siaga ibadah sama atau beda? Beda. Kapan orang tidur siaga ibadah? Saat iktikaf. Nanti malam jam 2 akan dibangunkan untuk qiyamul lail. Sekarang silahkan istirahat. Jam 10 lampu dimatikan agar seluruh jamaah tidur. Maka mereka tidur siaga ibadah. 1:30 sudah dibangunin. Ya. Antri kamar mandi dan seterusnya. Tidur seperti ini beda dengan tidur sampean masuk kamar jam 9 malam, besok tidak ada kegiatan apapun di luar Ramadan, turu-turu biasa. Tidurnya orang yang mabit di Musdalifah itu tidur siaga ibadah. Karena besok dia akan melakukan banyak kegiatan, mulai dari lempar jumrah, tawaf ifadah, menyembelih hadyu, gundul rambut, sehingga dia perlu istirahat. Maka Nabi SAW ketika di Musdalifah tidur di awal malam. Ada perkataan Mu'ad bin Jabal. Qala Mu'ad ibnu Jabal. Apa yang dikatakan oleh Mu'ad? Beliau mengatakan, kuntu ahtasibu ala Allahi naumati kama ahtasibu alaihi qaumati. Aku mengharap pahala. Kuntu ahtasibu. Aku mengharap pahala kepada Allah untuk tidurku sebagaimana aku mengharap pahala kepada Allah untuk tahajudku. Karena beliau tidur biar nanti bisa tahajud.
nanti mau Jumatan, biar nggak ngantuk, tak turu sik. Turu dia, tangi jam 1. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya yang kayak gini ya. Dia tidur misalnya jam 10 ya. Tujuannya biar nanti tidak ngantuk. Pakai pengaman, misalnya pakai alarm atau pesan sama keluarganya. Tolong nanti jam 10:30 atau jam 11 dibangunin. Biar nanti Jumatan tidak ngantuk. Tidur seperti ini beda dengan tidur biasa. Itulah yang dimaksud mengerjakan yang mubah bisa bernilai ibadah jika hal yang mubah tadi dijadikan sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Maka Anda bisa buat kesimpulan yang sama untuk bekerja. Kerja itu ibadah atau bukan? Kerja itu ibadah atau bukan? Pada asalnya bukan. Makan, hal yang mubah, dan seterusnya, termasuk olahraga, fitness. Jadi masing-masing orang punya tujuan yang beragam. Jenengan fitness kenapa? Wah, biar badannya patok, kok ketok berapa? 1 packs. 1 pack 6 months. 6 bulan. Jadi biar badannya nanti keker, dilihat orang pantas dan seterusnya. Akan berbeda dengan orang yang misalnya dia olahraga. Saya mau persiapan untuk umroh, saya persiapan haji biar kaki ini kuat, mau dipakai jalan jauh. Sama atau beda hasilnya? Beda. Ya. Sehingga perbuatan yang sama punya hasil yang beda tergantung dari apa? Niat. Disitulah pengaruh niat menentukan. Maka hal yang mubah antara bisa bernilai ibadah dan tidak tergantung dari niat. Nah, kajian nyender itu mubah atau tidak? Nyendernya. Hah? Mubah. Berarti tergantung apa? Niat. Makruh. Kalau saya nggak nyender, nggak kuat lama Pak Ustaz. Misalnya. Baik, silakan jenengan nyender. Sehingga saya kalau disuruh duduk di tengah, melihat usia yang sudah 60 ke atas itu nggak kuat. Makanya nyender itu identitas. Berapa tahun Mas? Oh, menjelang 60 ya. Menjelang 60, Masya Allah. Baik. Ini jika kita lihat dari bentuk ibadah. Nah, selanjutnya penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini perintah Allah, maka didahului dengan qul, katakanlah, yang menunjukkan bahwasanya semua perbuatanmu ini hanya milik Allah, dicintai oleh Allah. Nusuk artinya adalah zabhi lil hayawanat, sembelianku terhadap binatang. Aku menyembelih binatang itu untuk Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis apa? Qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Berarti ibadah itu dicintai oleh Allah. Tapi kecintaan Allah terhadap ibadah itu bertingkat. Yang wajib lebih tinggi daripada yang sunnah. Sehingga Allah lebih mencintai ketika hambanya mengamalkan yang wajib melebihi amalan yang
sunnah. Hadis qudsi riwayat Bukhari. Baik. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan yang ketiga. Sin artinya apa sin? Soal. Kalau jim jawab. Nah. Sin singkatan dari soal, pertanyaan, soal, jim jawab. Baik, kita baca dulu. As-su'al ats-tsalits. Kaifa na'budullah? Al-jawab kama amaranallahu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul. Rawahu Muslim. Nah. Kaifa kalau mau dikasih harokat. Kaifa na'budu Allah. Kaifa na'budullaha. Jawabannya kama amaranallahu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum. Kama sebagaimana. Kaifa bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawabannya kama sebagaimana amaranallahu wa rasuluhu, yang Allah perintahkan dan yang Rasulnya perintahkan kepada kami, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, enggak usah diharokati ya ini. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Baik. Jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal perbuatan kalian. Larangan membatalkan amal. Jangan batalkan amal kalian. Ada dua. Yang pertama adalah jangan hapus pahala amal kalian dengan maksiat, terutama apa? Syirik, yang ini bisa menghilangkan seluruh pahala. Innahu may yusyrik billah wa man yusyrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya akan terhapus. Makna yang kedua, ini makna pertama ya. Makna yang kedua adalah jangan batalkan amal wajib tanpa uzur. Semua amal wajib tidak boleh dibatalkan tanpa uzur. Terutama haji dan umroh. Haji dan umroh. Untuk haji dan umroh, baik yang wajib maupun yang sunnah, keduanya tidak boleh dibatalkan. Haji dan umroh, wajib atau sunnah, tidak boleh dibatalkan. Sehingga
Orang umroh misalnya sudah pakai kain ihram, masuk ke wilayah mikot, lalu setelah itu masuk ke tanah haram, terus misalnya gatel lah, ganti baju aja lah, dah pulang aja pulang. Pulang nggak jadi, nggak lanjut, itu nggak boleh. Ini kan sunnah, saya ini sudah umroh yang kesekian. Dah saya nggak jadi tak pulang aja. Boleh? Nggak boleh. Sehingga kalau sudah laju, ya sudah, Anda harus selesaikan. Kalau dibatalkan, wajib bayar dam. Baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Kalau dibatalkan, wajib bayar dam. Sehingga misalnya sakit, seperti kecelakaan kemarin ya. Kecelakaan, terus dia nggak sanggup lagi untuk melanjutkan, dilarikan ke rumah sakit, terus dibawa pulang. Maka ketika dia dibawa pulang, dia wajib bayar dam. Nabi SAW pada peristiwa Hudaybiyah, beliau sudah pakai kain ihram bersama para sahabat, tertahan, lalu beliau tahallul karena tidak diizinkan oleh orang musyrikin untuk masuk kota Mekah. Kemudian beliau balik. Tapi Rasulullah SAW menyembelih dam dan para sahabat juga menyembelih dam. Sehingga semua kegiatan haji dan umroh yang terbatalkan maka ditutupi dengan dam. Masjidil Haram ditutup karena pandemi. Dinteni sampai kapan? Sampai enteni ya, sampai rampungnya pandemi. Nggak mungkin kan dia tinggal terus di hotel. Bisa ditunggu kalau ada kepastian buka. Nggak bisa Pak, pokoknya ini kayaknya sudah harus dibatalkan. Ya udah, langsung cukur rambut, bayar dam. Selesai, sehingga tidak perlu rame-rame viral kayak dulu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan laisa alaihi, yang tidak memiliki landasan, amruna, atas amr di sini maksudnya adalah syariat, ketetapan kami, ketetapan Nabi SAW itu apa? Syariat. Fahuwa raddun, maka amal itu raddun. Raddun maknanya ai ghairu makbulin, tidak diterima. Siapa yang melakukan amalan yang tidak memiliki landasan syariat, maka amalannya tidak diterima. Dalam syariat kita tidak ada amal joget misalnya. Tapi orang berjoget, maka amal joget ini tidak diterima. Karena tidak punya landasan syariat. Apa sih dalilnya? Landasannya kalau kamu beramal itu, berzikir itu harus sambil joget atau goyang. Sehingga badannya goyang-goyang gini ya. Manduk-manduk sambil kayak rukuk-rukuk. Ya melu itu enggak bisa. Oleh karena itu, ketika orang beramal sudah hal yang lumrah, dia selalu mendasari dengan dalilnya apa. Ya, tapi ada sebagian orang yang alergi ya, didik-didik kok takon dalil. Salahnya di mana kalau ditanya dalil? Kok kemudian alergi ketika ditanya dalil? Karena yang namanya amal semuanya harus ada ketetapan dari syariat. Baik. Pertanyaan yang ketiga ini berbicara tentang apa? Syarat sah ibadah. Berbicara tentang syarat sah ibadah. Syarat sah ibadah itu ada 3. Yang pertama, pelakunya mukmin.
pelaku mukmin. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang ketiga, sesuai syariat, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada landasan syariatnya. Baik. Kalau ada amalan sesuai syariat, orangnya ikhlas, tapi pelakunya non muslim, sah atau batal? Batal, enggak berlaku. Ada non muslim ikut korban kambing. Banyak kan ya? Sehingga saya ikut korban kambing, bahkan ikut iuran sapi. 7 orang itu kurang 2. Nah, tonggone non muslim Nasrani melu. Saya melu, takmir seneng. Daripada kurang nomboi, wis akhirnya ditompo. Sehingga dalam seekor sapi yang muslim misalnya ada 6, yang kafir 1. Terus dikorbankan. Itu kan nyembelihnya bukan 7 kali, tak? Sapi disembelih berapa kali? Hah? Nah, ketika dia disembelih sekali, 1 ini enggak sah. Sah enggak sembelihan itu? Sah atau tidak? Karena yang satunya non muslim ikut iuran. Dimiliki oleh 7 orang. Sah atau tidak korban sapi? Tapi salah satu unsur yang ikut di sini adalah non muslim. Baik, PR ya. Silakan Anda cari jawabannya di konsultasisyariah.com. Sudah pernah ada artikel tentang ini. Taib. Jadi kalau orang non muslim dia ikut ibadah, ibadahnya tidak sah walaupun sesuai syariat. Kambingnya bagus, memenuhi syarat kurban, tidak ada cacat dan seterusnya. Saya ikhlas. Ikhlas untuk siapa yang enggak tahu, pokoknya dia bilang ikhlas gitu ya. Maka kalau ada non muslim seperti itu, sampaikan kepada Bapak, insya Allah nanti kambing Bapak kami sembelih setelah subuh. Masya Allah. Mengawali yang lainnya. Disembelih setelah subuh, sebelum sholat Idul Adha. Sehingga nanti bisa dipakai sarapan seluruh panitia sebelum kerja. Boleh diterima kalau kambing ya. Sembelih setelah subuh, sebelum sholat Idul Adha, begitu pulang sholat, sudah ada daging matang yang dipakai sarapan sebelum panitia bekerja. Taib. Kemudian ke pertanyaan yang keempat. As-su'al ar-rabi' hal na'budullaha khawfan wa tama'an? Al-jawab na'am, na'buduhu kadzalik. Qala ta'ala yasiful mu'minin yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Surah As-Sajdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'alullahal jannah wa a'udzubika minan nar. Sahih rawahu Abu Dawud. Pertanyaan yang keempat. Hal na'budullaha, apakah kita beribadah kepada Allah harus diiringi dengan khauf dan tamak, berharap. Tamak, rakus, itu artinya punya keinginan. Apakah ketika kita beribadah harus diiringi dengan rasa takut dan punya harapan? Jawabannya na'am, iya. Na'buduhu kadzalik. Kita beribadah seperti itu, kadzalik, seperti itu. Diiringi dengan rasa takut dan harap. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yasifu, menyebutkan sifat al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, beribadah kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Sehingga mereka ketika beribadah kepada Allah itu disertai dengan khauf dan raja. Tamak di sini bahasa lainnya apa?
roja, rojaan. Khaufan wa rojaan. Apakah kita ketika beribadah harus diiringi dengan rasa takut dan rasa roja? Jawabannya iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah surga, ini harapan. Wa a'udzu bihi minan nar, ini rasa takut. Aku mohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Maka dalam diri Nabi SAW ada khauf dan roja. Dan itulah bentuk harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Ini yang disebut dengan rukun ibadah. Jadi dalam ibadah itu harus ada khauf dan raja. Rukun ibadah ada 3. 1, mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan ini landasan utamanya. Aku beribadah kepada Allah karena aku mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Bukti dia sangat mencintai Allah, dia mau sujud kepada Allah. Mau taat kepada Allah. Yang kedua, khauf. Ada rasa takut. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, roja atau tamak tadi ya. Tomak. Rasa harap. Mengharapkan balasan yang baik dari ibadah yang dia kerjakan. 3 hal ini disebut dengan rukun ibadah. Nah, ini digambarkan oleh para ulama seperti apa? Burung. Khauf dan roja itu sayap kanan dan kiri, mahabbah itu bagian kepalanya. Maka burung bisa terbang apabila dia punya 2 sayap dan kepala. Oleh karena itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai Allah. Landasannya adalah karena kita mencintai Allah. Dan dalam beribadah kita iringi kegiatan ibadah dengan khauf dan roja. Punya harapan dan punya rasa takut atas apa yang kita lakukan. Disitulah kesempurnaan ibadah seorang hamba sehingga ibadahnya bisa naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ada ungkapan yang salah bahwa dalam ibadah tidak boleh ada khauf dan roja. Pemahaman yang keliru. Saya tulis pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru yang pertama, dilarang berharap surga atau takut neraka saat ibadah. Salah atau benar ini? Salah. Kenapa? Loh, kenapa enggak boleh? Berarti kamu tidak ikhlas. Kamu ibadah inginnya surga. Disebut apa? Tidak ikhlas. Ini pemahaman yang keliru. Kok bisa disebut tidak ikhlas? Karena kamu berharap kepada selain Allah. Loh, surga itu kan Allah yang ngasih. Allah yang menjanjikan. Maka saya berharap surga karena Allah yang menjanjikan. Berarti berharap surga sama dengan berharap balasan Allah.
Jawabannya ini salah ya. Berharap surga itu kan sama dengan berharap balasan dari Allah. Sebab surga itu balasan dari siapa? Allah. Untuk siapa? Hambanya yang taat. Maka kita sering mendengar kalimat jazaan bima kanu ya'malun. Sayujzaunal ghurfata bima sabaru. Wa hal nujazi illa syakur. Dan seterusnya. Allah banyak menyatakan ini balasan. Jadi berharap surga sama dengan berharap balasan dari Allah. Oleh karena itu berharap surga sama dengan membenarkan janji Allah. Sehingga berharap surga itu bagian dari konsekuensi membenarkan janji Allah. Allah berjanji. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka kau dapat ini. Kalau kamu melakukan seperti ini, akan dapat ini. Anda yakin nggak dengan janji itu? Yakin. Konsekuensi ketika yakin gimana? Muncul harapan. Maka mengharapkan balasan dari Allah sama dengan membenarkan janji Allah. Dan itu konsekuensi dari iman. Itu bagian dari konsekuensi dari iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika iman yang kita miliki adalah iman yang benar, maka harapan yang kita punya adalah harapan yang benar. Kemudian pemahaman keliru yang kedua, terlalu dominan salah satu. Terlalu dominan terhadap salah satu. Ada dominan roja. Harapannya terlalu dominan. Kalau dominan roja, ini cara ibadahnya murji'ah. Yang kedua, dominan khauf. Ini cara ibadahnya khawarij. Sampai ada ungkapan man ya'budullaha bikulli raja'in fahuwa ibadatul. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan penuh raja 100%, maka itu ibadahnya murji'ah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah penuh dengan khauf, maka itu ibadahnya khawarij. Ada kutipan itu yang kita bisa dapatkan di sini. Keterangan yang dikutip oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq, wa man abadahu bir raja'i wahdah fahuwa murji'i, wa man abadahu bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fahuwa mu'minun muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan landasan mencintai Allah, itu gayanya orang zindik. Ya, model sufi zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya rojak semata, itu murji'ah. Beribadah kepada Allah tapi yang dominan rasa takut, itu khawarij. Sehingga yang seimbang apa? Ketika tiga-tiganya ada, maka beribadahlah kepada Allah diiringi dengan mahabbah, khauf, dan raja. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Nah, semua penjelasan yang tadi kita sampaikan ini saya kutip di kitab Al-Matalib Al-Mufidah fi Masail Aqidah, ya, karya Dr. Tariq Al-Qahtani. Dan seperti ini kira-kira gambaran ibadah secara umum. Sekarang Anda sudah punya paham
tentang apa itu ibadah dari mulai definisi secara bahasa, secara istilah, konsekuensi dari definisi secara istilah, mudah-mudahan bisa jadi bekal sehingga seorang muslim tahu saya punya kewajiban ibadah, maka saya perlu tahu ibadah itu apa dan bagaimana kerangka ibadah itu. Baik, rukun ibadah tadi apa? Rukun ibadah al-mahabbah, khauf, raja. Apa syarat diterimanya ibadah? Harus mukmin, ikhlas, sesuai syariat. Bentuk ibadah ada berapa? Dilihat dari bentuknya ada 4. Apa saja? Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Baik. Apa definisi ibadah dilihat dari kondisi batin pelaku? Merendahkan diri kepada zat yang disembah. Al-khudu' wat tadallul. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian Rabu pagi di awal Syawal ini. Ada satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap kita bila satu amal itu disebut oleh para ulama dengan berbeda pendapat? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disyariatkan, seperti misalnya kunut subuh. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika menyikapi perbedaan pendapat ulama terhadap satu amalan? Ada yang menyebut itu bid'ah dan ada yang menyebut itu sunnah. Salah satu contohnya kunut subuh misalnya. Dan beberapa contoh yang lain dalam sholat cukup banyak. Pertama yang perlu kita pahami bahwa perbedaan pendapat itu jauh lebih tua dibandingkan kita. Dia sudah ada sebelum kamu lahir, sehingga kita tidak mungkin bisa menolaknya. Saya nggak mau ada perbedaan pendapat. Kok nggak mau ada perbedaan gimana sih? Perbedaan itu sudah ada. Kamu mau nggak mau perbedaan itu ada. Sehingga ketika Anda lahir perbedaan itu sudah ada dan itulah posisi ketika Anda belajar. Maka menolak perbedaan itu nggak mungkin. Saya mau satukan perbedaan ini juga nggak mungkin. Gimana cara Anda menyatukan? Sementara masing-masing orang beristihad dan punya keyakinan terhadap apa yang menjadi hasil istihadnya. Oleh karena itu, sikap yang tepat ketika di situ ada perbedaan yang muktabar itu artinya yang masih diakui dalam lingkaran ahlu sunnah, sikap yang tepat adalah saling menghormati dalam arti tidak ada ingkarul mungkar. Tidak boleh ada pengingkaran. Sehingga kita tidak boleh misalnya memberikan vonis kemungkaran kepada orang yang berbeda dengan kita. Tanggung jawab yang kedua adalah kita diajarkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah tegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beda pendapat dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada dalil. Karena perbedaan pendapat itu bukan dalil, tapi perbedaan pendapat butuh dalil untuk menegaskan mana yang sesuai kebenaran. Sehingga tidak ada istilah kalau terjadi perbedaan pendapat bebas milih, itu tidak ada. Kamu bebas milih, mau milih ini silakan, milih ini silakan, bebas. Tidak ada seperti itu. Bukan bebas milih, tapi pilihlah yang lebih sesuai kebenaran. Caranya gimana? Semampu Anda. Nah, proses manusia dalam memilih yang sesuai kebenaran ini bertingkat. Ada yang dia bisa beristihad, ada yang dia tidak bisa beristihad. Ada yang bisa menilai istihad orang lain. Sehingga mungkin bisa kita bagi jadi 3 ya. Yang bisa beristihad, yang bisa menilai istihad,
mempertimbangkan hasil ijtihad. Yang ketiga, dia nggak bisa apa-apa, hanya bisa ngikutin saja. Kalau yang bisa beristihad, itu seperti dia bisa mengambil dari bahan baku. Dalilnya seperti ini, bahan bakunya ini, terus dia bisa memproses sendiri. Maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, saya berkesimpulan seperti ini. Itu bisa beristihad sendiri. Contohnya kayak gimana Pak yang bisa beristihad sendiri? Dia bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Sehingga dalam masalah keabsahan hadis dia nggak taklid. Dia bisa menilai riwayat ini, menurut saya riwayat ini antara sahih dan tidak, dia bisa menilai. Makanya piranti untuk bisa beristihad itu nggak semua orang punya. Baru piranti yang pertama, media pertama adalah alat untuk menilai validitas dalil. Apakah sahih atau tidak? Banyak orang yang nggak punya. Saya nggak ngerti ilmu kayak gini. Baik, Anda tidak bisa melakukannya. Sudah? Dia beralih turun di tahapan yang kedua, menilai hasil ijtihad. Ulama A berpandangan seperti ini, ulama B berpandangan seperti ini. Kalau saya perhatikan, saya baca pertimbangan ulama A, saya baca pertimbangan ulama B, nampaknya saya lebih condong kepada pertimbangan ulama B. Silakan. Sehingga orang yang kedua ini, dia tidak keluar dari medan hasil ijtihad. Maka orang yang kedua ini, dia tidak meninggalkan semua ulama dengan membuat pendapat yang baru, tapi beralih dari ijtihad ulama satu ke ijtihad ulama dua. Dia beralih dari hasil ijtihad ulama satu ke hasil ijtihad ulama dua. Baik. Orang jenis yang kedua ini para talibul ilmi, mahasiswa doktor di UIM, ya, mahasiswa doktor-doktor di Riyadh, di Mekah dan seterusnya, itu levelnya 2. Yang ketiga, yang nggak bisa menilai hasil ijtihad saja, saya nggak bisa. Mbah bingung aku ini, maca penjelasan ini bingung, maca iki ya bingung. Nah terus pripun? Lah katanya saya disuruh milih yang benar. Terus gimana? Saya suruh membaca pertimbangan mereka, saya nggak sanggup. Ya sudah, menurut Bapak, kira-kira Bapak lebih mantap yang mana? Saya lebih mantap kalau ikut Ustadz A, lebih mantap kalau ikut Ustadz B. Jadi dia nggak bisa ngikuti yang atas, tapi dia bisa ngikuti ulama bawahnya. Maka dia hanya bisa ngikuti fatwa dari Ustadz A, bisa ngikuti fatwa dari Ustadz B. Inilah orang awam. Ada jenis yang keempat, ranggubris. Ini yang paling parah. Ya. Ya, sehingga kunut rakunut ya karapmu aku ora salat. Kalau yang kayak gini salah. Okay. Oleh karena itu sepanjang kita masih di 3 tingkatan tadi, alhamdulillah masih selamat. Berarti posisi Anda masih dalam posisi ngikuti ulama. Kalau ada ungkapan gandoli sarunge Mbah Yai, itu berarti yang mana? 3. Ngomong gandoli sarunge Mbah Yai tapi ra tau sinau, ya sama saja. Sehingga kalau ada ungkapan saya mau gandoli sarunge Ustadz, itu berarti Anda masih mau belajar untuk mengambil fatwa dari posisi orang kedua yang sedang menilai mana dari perbedaan pendapat itu yang mendekati kebenaran. Wallahu alam. Nah ini bisa kita analogikan untuk semua kasus yang lain. Anda bisa samakan untuk kasus-kasus yang lain. Baik, kalau tadi contohnya kasus kunut subuh, nanti bisa berlaku untuk kunut yang lain. Atau untuk perbedaan pendapat yang lain. Wallahu alam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Bapak angkat tangan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukun yang tadi kita sebutkan dalam ibadah ada 3 rukun tadi ya. Al-mahabbah, khauf, dan roja. Tolong Anda pahami rukun ini dengan rukun masing-masing ibadah itu beda. Dalam sholat sendiri ada rukun. Rukun sholat. Dalam menyembelih ada rukun menyembelih. Dalam puasa ada rukun puasa. Rukun haji dan seterusnya. Ini 2 penjelasan yang berbeda. Kita bahas tentang rukun ibadah secara umum. Semua ibadah harus ada 3 ini. Mahabbah, khauf, dan roja. Nah terus muncul pertanyaan, penerapannya gimana sih? Mahabbah, khauf, dan roja itu terbit dari batin tanpa disuasanakan. Sehingga sebentar dulu, sebelum sholat, terbitlah mahabbah, terbitlah khauf, terbitlah roja. Akhirnya dia merenung 10 menit setelah qomat. Ya salam. Bisa kayak gitu? Enggak butuh demikian. Tapi dia terbit dari batin. Orang yang belajar tauhid punya harapan dengan ibadah yang dia lakukan dan ada kekhawatiran jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Sudah otomatis 3 ini ada. Oleh karena itu 3 ini terbentuk dari apa? Belajar akidah. Jika ada orang mengikuti alur akidahnya Khawarij, gurunya Khawarij, kemudian belajar di lembaga pendidikan Khawarij, maka nanti keluarnya jadi nuansa Khawarij. Batinnya isinya cuma nuansa Khawarij. Murji'ah juga sama. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, orang di tempat kita dominan Murji'ah. Masyarakat kita itu dominan Murji'ah. Dan bahkan pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad atau siapa ya, bahwa kondisi manusia yang kurang peduli dengan kualitas ibadahnya itu dominan Murji'ah. Wis to, paling gak ditompo. Udahlah biarlah, paling ditompo. Allah itu Maha Pengampun. Paling ditompo. Ini pasti ditompo, wis selesai. Akhirnya dia tidak begitu khawatir dengan suasana ibadahnya. Sehingga ada orang yang ibadahnya asal-asalan, tapi dia merasa nyaman, merasa tenang. Tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan khawatir ibadahnya tidak diterima. Ada orang puasa gak pakai jilbab. Ya. Ada orang yang puasa tapi masih banyak maksiat. Tapi dia tidak merasa takut dengan puasanya diterima atau tidak. Maka dia dominan apa? Hanya punya harapan. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mosok koyo ngene ra ditampa, aku wis kesel kok. Sama seperti tarawih yang secepat kilat. Dia punya harapan enggak itu? Tarawih secepat kilat itu punya harapan enggak? Punya. Orang kalau tidak punya harapan, dia enggak mau ngerjakan. Nah, buat apa saya ngerjakan? Wong dia enggak yakin kalau nanti akan dibalas. Tapi ketika dia punya harapan, dia akan mau mengerjakan. Cuman harapan itu bertingkat. Ada yang terlalu besar harapannya, tapi tidak punya rasa takut, kekhawatiran tidak diterima. Maka sebenarnya 3 ini dia muncul dengan sendirinya, tergantung dari suasana akidah masing-masing hamba. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jamaah sekalian atas kehadiran di kajian